Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali pada acara pesan singkat. Saudara, kalau kita perhatikan judul pesan singkat ini adalah Ayo ikut aku. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Beberapa saat yang lalu saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seseorang yang akan menghadapi kematiannya, yang sudah mendekati kematiannya. Dia menulis seperti ini. Ternyata kembali ke nol, tidak ada yang dapat dibanggakan. Dulu bangga dengan jabatan apa itu nahkoda, apa itu KKM, atau apa itu direktur, apa itu bos perusahaan besar. Ternyata semuanya bullshit, itu kata beliau. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat, renungkanlah untuk kita semua. Ini yang ditulis beliau. Beliau menyadari bahwa ilmu teknologi tidak berguna dibanding dengan ilmu agama. Kalau saya disuruh memilih katanya ya, antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama. Rumah yang besar, sepi penghuni. Saat istri sudah meninggal dan anak-anak yang sukses dan punya kehidupan mapan di rumah masing-masing, anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya. Rumah mewah yang ber-AC itu juga tidak mampu membuat dia bahagia. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing kalau datang. Dia mengatakan seperti itu. Tidak ada lagi komunikasi yang erat antara dia dengan cucu-cucunya. Penyakit menggerogoti sejak lama. Hidupnya merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya. Dia merasa kesepian. Tiada suara anak, cucu. Hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Dari sudut mata ada air mata yang menetes. Rindu dikunjungi anak-anaknya. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak. Tatapannya hampa. Jiwanya kosong. Hanya gelisah yang menyeruak. Sepanjang waktu hanya menunggu sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak-anak kesayangan menjadi kebanggaan datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Itu kata beliau. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Yaitu sejak kita kecil sampai dengan remaja, mari ikut Tuhan Yesus dan banyak bersekutu dengan Tuhan. Dan baca Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Maka Tuhan akan memimpin kehidupan, pendidikan dari anak-anak kita atau pendidikan dari kalian yang masih ikut sekolah, yang masih kecil juga ya, yang pasti akan tepat guna dan tepat waktu. Ketika pemuda ikut Tuhan dan banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita juga baca Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Lalu kita baca juga Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka Tuhan memimpin pada pekerjaan saudara, ekonomi, bahkan juga akan memimpin untuk saudara bertemu dengan jodoh sesuai dengan rencananya. Kapan harus memberi, kapan harus menabung, kapan harus menikah, Tuhan juga akan memimpin. Ketika Tuhan izinkan kalian sudah berumah tangga dan punya anak, mari tetap ikut Tuhan dan banyak bersekutu dengan Tuhan. Saya mau bacakan Ulangan 6 ayat 7-9. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka Tuhan akan menuntun rumah tangga kalian. Tuhan akan memberi hikmat sehingga kita bisa menjadi pembimbing anak-anak yang takut akan Tuhan dan kita bisa menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, ketika sudah tua,
tetap ikut Tuhan dan banyak bersekutu dengan Tuhan. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Artinya Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan memelihara kehidupan kita, memelihara hati kita, memelihara fisik kita. Jalan Tuhan ada saja saudara, untuk menghadirkan orang-orang yang bisa membuat kita tetap dengan penuh semangat menjalankan kehidupan, dengan tetap sukacita. Ada saja jalan Tuhan. Nah, ingat, kelak ketika tiba waktunya kita menghadap kepada Tuhan, surga adalah menjadi tempat kita. Dari Ulangan 6 ayat 10 dikatakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ini artinya kita akan menerima surga. Kita tidak pernah mendirikan surga, tapi janji ini buat kita. Artinya kita akan menerima surga sebagai orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya ingatkan, harus kita mulai dari sekarang. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ini dikatakan di Ulangan 6 ayat 13 sampai 14. Jadi saudara, bagi saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, tidak ada kata terlambat untuk mengenal Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sudah mengenal Tuhan Yesus, puji Tuhan, saudara dalam pemeliharaan Tuhan. Dia akan memelihara saudara dan akan melindungi saudara dan akan memberi sukacita selama saudara ada di dunia ini dan sampai saudara masuk ke dalam surga. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.